Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan diri. Berarti supaya orang tidak masuk neraka ketika di dunia harus berusaha mensucikan diri. Berarti tadi kan dekat dengan Quran, dekat dengan surga. Jauh, berarti jauh dari surga, dekat ke neraka. Berarti Quran itu sebagai sarana untuk mensucikan diri. Gitu ya, gitu. Karena di dalam Quran itu apa? Ada menunjukkan kurang-kurangnya apa, salah-salahnya apa, dan Quran juga menunjukkan cara membersihkannya seperti apa. Gitu ya. Tuh. Berarti kalau orang belajar Quran itu berarti mandi, ya, sedang mandi. Kalau orang mandi apa? Orang mandi itu kan tahu dulu mana yang kotor-kotor, gitu ya, gitu, yang dikosoi mana, bagian mana yang kena kotoran. Setelah itu dicuci, gitu ya. Nah, itulah Quran. Orang belajar Quran tahu, gitu ya. Makanya orang itu kalau belajar Quran itu mesti melihat dirinya banyak kotoran, gitu ya. Itu. Tapi kalau orang tidak mau belajar Quran mesti merasa dirinya sempurna, sudah bersih, ya, tidak ada yang perlu dibersihkan. Gitu. Jadi gitu. Nah, bukti orang belajar Quran itu sukses apa? Berhasil kalau dia sudah bisa melihat kotoran yang ada pada dirinya, karena Quran itu yang pertama itu. Yang kedua, diajari cara membersihkannya seperti apa, tobatnya, ya, istighfarnya, kembali kepada, jadi kotorannya tahu, cara membersihkannya juga tahu. Nah, dia begitu terus meninggal. Berarti meninggal dalam kondisi sudah bersih. Gimana? Langsung dimasukkan almari, ya, almari surga. Kenapa? Sudah bersih, sudah wangi. Tapi kalau kembali ke Allah kotor, dikucek-kucek dulu sama malaikat, ya, dikucek-kucek, dipelintir-pelintir, ya. Kalau di dia digeblok-geblok, ya, diosok-osok, ya, gitu. Kan gitu ya. Terus itu disetrika panas, gitu ya. Gitu. Itu kan kalau bajunya bisa teriak itu memang teriak-teriak kepanasan, kan ya. Dipanas itu terus wangi, baru kalau sudah bersih tadi dimatikan, ya, sudah bersih terus dimasukkan ke dalam surga. Gitu. Makanya pembersihan itu bisa terjadi di dunia, bisa terjadi di akhirat. Kalau terjadi di dunia apa? Pembersihan di dunia yang pertama jelas istighfar, taubat, gitu ya. Yang kedua, amal soleh itu, semua amal soleh itu membersihkan dosa, ya. Melangkah ke masjid satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat orang wudhu juga dosa-dosanya rontok seiring dengan tetesan wudhunya. Terus apa lagi? As-shalawatul khamsu mukaffiratun bainahunna, sholat 5 waktu. Semua, jadi semua kita lakukan ibadah di dunia itu pembersihan. Makanya daripada kita dicuci oleh malaikat di neraka, lebih baik kita mensucikan diri kita sendiri sekarang ketika masih di dunia. Mensucikan diri apa? Pertama, istighfar, jelas ya, tobat, istighfar. Kedua, melakukan ketaatan-ketaatan. Semua ketaatan itu ternyata mendatangkan ampunan, ya. Yang ketiga, ya, kalau kita kena musibah di dunia, ya, senang, ya, memang disucikan oleh Allah, tapi di dunia, ya, itu enak, ya, dikasih musibah. Jadi pertama istighfar, kedua ketaatan, ketiga musibah yang kita alami di dunia, itulah pembersihan, ya, sebagai persiapan nanti kalau kita kembali mudah-mudahan sudah dalam keadaan bersih, diterima oleh Allah, tidak perlu dicuci di dalam neraka. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan diri, membersihkan diri. Makanya kita sekarang itu selalu bersih-bersih, ya, selalu bersih-bersih sebagai persiapan untuk pulang.